Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ada damai sejahtera bagi mereka yang ingin berbakti kepada Tuhan. Ada damai sejahtera bagi mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita membutuhkan Roh Kudus Tuhan ketika kita akan membuka lembaran kitab suci. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini firman-Mu akan kami buka. Roh Kudus Tuhan dilimpahkan kepada hamba-Mu, kepada semua yang mendengarkan, sehingga firman-Mu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, buah-buah menjadi berkat di dalam kehidupan orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul Permusuhan adalah Anugerah. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Kalau engkau ditempeleng pipi kanan, berikan lagi pipi kirimu. Saudara yang kasih, sekarang ini apakah benar ada permusuhan yang adalah anugerah? Justru anugerah dari Tuhan. Mari kita lihat ayat inti kita pada saat sekarang ini. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang kasih, Kejadian 3 ayat 15 adalah perkataan Allah kepada iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan membuat ada permusuhan antara iblis dan perempuan. Saudara yang kasih, ada Adam di situ. Tetapi mengapa hanya disebutkan perempuan? Kalau hanya Hawa yang dimaksud, mengapa tidak disebut saja namanya secara langsung? Jadi saudara yang kasih, sebenarnya yang disebut perempuan di sana adalah termasuk Adam. Yang mana arti dari perempuan yang dimaksud adalah umat Tuhan. Jadi saudara yang kasih, hal pertama yang kita dapati dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan membuat ada permusuhan antara setan dengan umat Tuhan. Lebih lanjut dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada juga permusuhan antara keturunan perempuan, yaitu umat Tuhan, dengan keturunannya, keturunan iblis, yaitu pengikut iblis. Permusuhan ini dilihat dari perbedaan kehidupan antara umat Tuhan dengan pengikut iblis. Dan karena adanya permusuhan antara umat Tuhan dengan iblis ini, maka akan ada perbedaan yang menyolok antara umat Tuhan dengan keturunan iblis. Hal yang menyolok di sini adalah gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup dari umat Tuhan dan gaya hidup dengan keturunan iblis atau pengikut setan. Akan ada perbedaan. Dan dengan perbedaan menyolok dari kehidupan umat Tuhan ini dengan pengikut iblis, maka itu akan terlihat perbedaan. Sehingga pengikut iblis ini akan merasa tidak nyaman. Dan kemudian akan menganiaya pengikut Tuhan. Ini bisa langsung terlihat dalam kisah Kain
dan Habel. Dan akan terus berlangsung sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih lanjut ayat ini katakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya artinya keturunan dari perempuan. Ini adalah keturunan manusia. Jadi bisa kita sebut sebagai anak manusia. Anak manusia ini akan meremukkan kepala iblis. Meremukkan kepala iblis yang saat itu menyamar sebagai ular, menandakan bahwa iblis akan ditaklukkan oleh manusia. Namun fakta lainnya menyebutkan bahwa iblis akan meremukkan tumit anak manusia. Saudara yang kasih, kalau mau membunuh ular, membinasakan ular, maka memang harus diremukkan kepalanya. Tetapi saudara yang kasih, kalau manusia tumitnya diremukkan, oh tidak apa-apa, itu mudah diobati. Tetapi saudara yang kasih, ini diremukkan oleh ular. Ada racun yang sangat berbisa di sana. Maka maksudnya di sini ialah bahwa anak manusia itu juga akan mati oleh racun ular. Tetapi kematiannya bukan karena dosanya. Kematiannya adalah karena dosa manusia. Jadi anak manusia akan mati karena dosa manusia, bukan karena dosanya. Karena Kristus hidup tanpa berdosa. Namun ketika anak manusia itu mati karena menanggung dosa manusia, di saat yang sama anak manusia itu membinasakan iblis, memusnahkan kekuasaan iblis. Jadi saudara yang kasih, hal yang kedua yang kita dapati dalam Kejadian 3 ayat 15 ini adalah penebusan umat Tuhan. Dan di saat yang sama kebinasaan iblis ditetapkan. Siapakah anak manusia itu? Oh, dia adalah Yesus Kristus. Dia bukan anak manusia yang dilahirkan karena daging, tetapi karena roh. Dia adalah Allah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Dia hidup untuk kita. Dia hidup tanpa dosa, agar dengan kehidupannya kita berkenan di hadapan Allah. Dia mati bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Dia mati untuk membayar dosa kita. Dialah juru selamat manusia. Saudara yang kasih, Kejadian 3 ayat 15 terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah rencana penebusan, dan di saat yang sama kebinasaan iblis dipastikan. Itu digambarkan dengan pernyataan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan peristiwa ini saudara yang kasih sudah terjadi. Yesus sekarang berada di sorga. Bagian yang kedua adalah permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini adalah permusuhan antara iblis dan umat Tuhan. Dan ini masih berlangsung. Dan kehidupan umat Tuhan akan menegur kehidupan pengikut iblis, sehingga mereka juga memusuhi umat Tuhan. Dan ini juga akan masih terus berlangsung sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kasih, mari kita lihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh roh nubuat kepada kita. Apa makna dari dua bagian Kejadian 3 ayat 15 ini? Kita lihat bagian yang pertama adalah rencana penebusan. Para nabi dan bapa, jilid 1 halaman 58, alinea pertama, dikatakan demikian. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan
telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Tuhan berkata, maka aku akan mengadakan perseteruan antaramu dengan perempuan ini dan antara benihmu dengan benihnya. Maka ia akan meremungkan kepalamu dan engkau pun akan mematukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama, bagi mereka sendiri merupakan satu perjanjian. Sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan, itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya akan dibinasakan. Jadi saudara yang kasih, kita bisa melihat di sini bahwa ada pemberitahuan tentang penebusan disampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Di samping pemberitahuan tentang penebusan, maka ini adalah pemberitahuan hukuman bagi iblis. Saudara yang kasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya Allah marah. Allah marah kepada Adam dan Hawa, marah kepada manusia. Tetapi di sini dikatakan hukuman itu bukan diberikan kepada manusia. Hukuman itu diberikan kepada iblis. Dan kemudian hukuman atau upah terhadap dosa manusia itu ditanggungkan kepada juru selamat, yaitu anak manusia, Yesus Kristus. Saudara yang kasih, betapa besarnya kasih Allah itu kepada diri kita, diri manusia. Kejadian 3 ayat 15 menyatakan bahwa kamu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kamu tidak akan mendapatkan penghukuman, karena penghukuman itu akan ditanggung oleh anak manusia, Yesus Kristus, Allah pencipta yang akan menjelma menjadi manusia, menjadi anak manusia. Dan di samping itu, yang menggoda manusia akan dikutuk, dihukum, dibinasakan. Luar biasa apa yang dilakukan Allah bagi kita. Lebih lanjut, para nabi dan bapa jilid 1 halaman 58 alinea kedua menyatakan demikian. Namun demikian, apabila rencana keselamatan itu dinyatakan dengan lebih jelas lagi, setan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya bergembira. Oleh karena dengan menjadikan manusia berdosa, ia telah berhasil menurunkan anak Allah dari kedudukannya yang tinggi. Ia menyatakan bahwa rencananya sebegitu jauh telah berhasil di atas dunia ini. Dan bahwa pada waktu Kristus harus mengambil bagi dirinya keadaan manusia, ia juga mungkin untuk dikalahkan. Dan dengan demikian penebusan umat yang berdosa itu bisa digagalkan. Luar biasa ini saudara yang kasih. Sementara Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan hukuman ilahi kepada iblis. Iblis mendengar itu, lalu mendapatkan pernyataan keterangan yang lebih jelas lagi. Lalu dia berpikir, dia bukan memikirkan hukuman ilahi terhadap dirinya. Dia berpikir misinya di dalam membuat manusia berdosa berhasil. Dia berhasil menurunkan anak Allah turun ke dunia ini menjadi manusia. Derajat manusia levelnya di bawah malaikat. Iblis ketika di sorga adalah penghulu malaikat. Semua malaikat-malaikat ada di bawahnya. Dia hanya di bawah Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah, tapi dia adalah ciptaan. Saudara yang kasih, dia bergembira bersama dengan pengikut-pengikutnya, mendengar kabar bahwa anak
manusia, anak Allah, Yesus Kristus pencipta langit dan bumi itu akan tinggalkan kemuliaan sorga dan turun menjelma menjadi manusia. Dia jadi manusia. Itu adalah akibat keberhasilan saya di bumi ini. Maka nanti ketika dia ada di bumi, maka saya pun akan berhasil mengalahkan dia. Sehingga dia akan menjadi anak buah saya. Begitu optimis iblis mendengar berita ini. Tetapi saudara yang kasih, sudah terjadi. Yesus pemenangnya. Yesus pemenangnya. Yohanes 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih, iblis betul, dia mematuk tumit daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menyerahkan nyawanya. Tetapi saudara yang kasih, di saat yang sama Yesus Kristus meremukkan kepala iblis, yang artinya membinasakan iblis. Kerinduan segala zaman, jilid 2, halaman 418, alinea ketiga, disebutkan demikian. Pada waktu itulah malaikat-malaikat bergembira ketika mereka memandang salib juru selamat. Sebab meskipun pada saat itu mereka belum mengerti semuanya, mereka mengetahui bahwa pemusnahan dosa dan setan sudah ditentukan selama-lamanya. Bahwa penebusan manusia sudah dipastikan, dan bahwa semesta alam sudah dijadikan aman selama-lamanya. Kristus sendiri mengerti benar-benar hasil pengorbanan yang diadakan di Golgota. Kepada segala perkara inilah ia memandang ke depan ketika di atas salib ia berseru, sudah selesai. Saudara yang kasih, kita diberi kepastian bahwa dengan kematiannya dia menanggung dosa kita karena dia mati tanpa berdosa. Pada hari yang ketiga dia tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan sekarang dia sudah berada di sorga. Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 57 alinea ketiga lebih lanjut menerangkan demikian. Kristus memberi kepastian kepada malaikat-malaikat bahwa oleh kematiannya ia akan dapat menebus banyak manusia dan akan membinasakan dia yang mempunyai kuasa maut itu. Telah dinyatakan bahwa upah dosa itulah maut. Pada waktu Kristus mati, kebinasaan setan ditetapkan. Segenap sorga menang dalam kemenangan juru selamat. Setan dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Itulah beberapa kutipan yang kita ambil untuk menerangkan peristiwa di kayu salib itu. Nah sekarang saudara yang kasih, masuk kepada bagian yang kedua. Inilah yang saya ambil judul pada pembahasan firman Tuhan. Dari buku Kemenangan Akhir, halaman 530, alinea kedua, disebutkan demikian. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan. Sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya. Saudara yang kasih, selain anugerah kasih karunia Yesus Kristus,
penebusan yang diberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga memberikan anugerah yang lainnya. Anugerah apa itu? Anugerah permusuhan melawan setan. Kenapa kita membutuhkan anugerah ini? Karena tanpa anugerah ini katanya, maka kita akan terus-menerus menjadi tawanan setan, yang mana kita walaupun mengaku sudah ditebus, tapi selalu seperti hamba yang setia kepada setan, menuruti perintah-perintah setan. Saudara yang kasih, Allah ingin ketika kita ditebus, ketika kasih karunia Allah berlaku bagi diri kita, maka harus ada permusuhan ditanamkan kepada diri umat-umat Tuhan yang ditebusnya ini. Bukan untuk menuruti perintah-perintah iblis, tapi akan menuruti perintah-perintah Allah. Dan ketika Allah mengaruniakan permusuhan ini, maka Dia juga mengaruniakan kuasa. Kuasa yang mengalahkan iblis itu, ketika Yesus mengalahkan iblis di atas dunia ini, kuasa yang sama akan diberikan kepada manusia. Saat manusia itu menjangkau kasih karunia dengan iman, maka saat yang sama manusia itu juga dengan iman yang sama akan menjangkau anugerah permusuhan dan menerima kuasa untuk mengalahkan iblis. Saudara yang kasih, jangan sampai kita terus menerus diperhamba oleh iblis. Kita sudah ditebus. Kemenangan akhir, buku Kemenangan akhir, halaman 529 alinea kedua dikatakan demikian. Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini bukanlah yang datang dengan sendirinya. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamiahnya menjadi jahat. Dan ia menjadi selaras, tidak berbeda dengan setan. Seandainya Allah tidak campur tangan, setan dan manusia akan bersekutu melawan sorga. Dan gantinya bermusuhan dengan setan. Segenap umat manusia akan bersatu menentang Allah. Saudara yang kasih, sangat berbahaya. Adalah sangat berbahaya apabila kita hanya mengaku percaya kepada Kristus, menerima kasih karunia-Nya, kita jangkau kasih karunia Allah dengan iman. Tetapi di saat yang sama kita lupa untuk meminta kuasa melawan godaan iblis untuk tidak melakukan perintah iblis. Saudara yang kasih, bukankah kita diselamatkan oleh Kristus? Itu sebabnya kita akan menjadi hamba Kristus, hanya akan mengikuti perintah Kristus. Dan perhatikan juga, kehidupan kita yang menurut kepada Kristus akan berbeda dengan kehidupan dari pengikut setan. Dan pengikut setan ini pun akan merasa tidak nyaman dengan kehidupan kita, sama seperti kehidupan Kain yang tidak nyaman dengan kehidupan Habel. Demikian juga akan ada ketidaknyamanan dari pengikut Kristus melihat gaya hidup daripada umat Tuhan. Yohanes 16 ayat 2 menyebutkan demikian, saudara yang kasih. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Wah, saudara yang kasih, harus terdapat perbedaan antara gaya hidup umat Tuhan menuruti perintah-perintah Tuhan dengan gaya hidup pengikut iblis yang tidak mau menuruti perintah Tuhan, hanya mau menuruti perintah iblis, atau hanya mau perintah-perintah yang menyenangkan hatinya.
Saudara yang kasih, hati-hati. Kemenangan akhir halaman 529 sampai 530 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu setan mendengar deklarasi adanya permusuhan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan perempuan itu, antara keturunannya dengan keturunan perempuan itu, maka ia mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang. Sehingga oleh sesuatu cara manusia akan sanggup melawan kuasa setan itu. Saudara yang kasih, perhatikan kutipan ini. Dikatakan bahwa kita bisa melawan kuasa setan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Dan dikatakan di sini, setan tahu itu. Ya, dikatakan maka ia, setan mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang. Setan mengetahui, saudara yang kasih. Efesus 2 ayat 8. Coba perhatikan, saudara yang kasih. Ini yang sering kita gunakan untuk menerima kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan saudara yang kasih. Kita diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan kalau kita mengerti Kejadian 3 ayat 15 tadi, bahwa di situ juga ada anugerah permusuhan, maka di situ juga ada anugerah kuasa untuk mengalahkan cobaan iblis. Jadi saudara yang kasih, ketika kita dengan iman mendapatkan kasih karunia, maka dengan iman juga kita menerima kuasa kemenangan melawan dosa. Jadi anugerah atau kasih karunia yang kita terima untuk keselamatan adalah satu paket dengan anugerah permusuhan dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan iblis. Efesus 6 ayat 16 katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara yang kasih, kepada kita yang mendapatkan kasih karunia Allah, agar kita beroleh keselamatan, di saat yang sama Allah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan godaan iblis. Buku Kemenangan Akhir halaman 535, alinea pertama dikatakan, setan menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaan yang paling ganas dan yang paling halus. Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Perhatikan saudara yang kasih. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkan kuasa iblis, cobaan iblis. Lebih lanjut dikatakan, Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh setan tanpa seizinnya, tanpa seizin kita, saudara yang kasih. Karena kitalah yang menguasai hati kita. Jadi saudara yang kasih, Allah akan memberikan kekuatan di dalam diri kita melalui iman di dalam diri kita. Kuasa itu akan mengalir sehingga ketika godaan-godaan iblis untuk melakukan perintahnya kita dapat kalahkan
dan kita akan tetap menuruti perintah-perintah Allah, menjadi hamba Allah. Lebih lanjut, Roh Nubuat menyatakan penggoda itu tidak berkuasa mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan setan harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan, saudara yang kasih, dengan gagah perkasa, dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan setan. Mari saudara yang kasih, kita harus mengisi pikiran kita bahwa Kristus telah mengalahkan setan dan kita sebagai pengikutnya pun siap bertempur dengan gagah berani melawan setan. Dan kita bisa mengalahkannya dengan kuasa dari Kristus. Perhatikan, ini teguran bagi kita. Buku Kebenaran Akhir halaman 532 alinea pertama. Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemui perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan rohnya. Saudara yang kasih perhatikan ini. Dosa bagi mereka bukanlah yang menjijikkan dan kebencian. Seperti kepada guru mereka. Mereka tidak menghadapinya seperti Kristus menghadapinya. Kristus itu menghadapinya dengan perlawanan tegas dan menentukan. Saudara yang kasih, kalau setan pergi ke medan pertempuran dengan segenap kekuatan dan segenap tenaganya, maka kita pun harus dengan semangat dan tenaga kita, kuasa dari Kristus akan membuat kita gagah berani dan menang melawan cobaan iblis. Saudara harus imani itu. Sebagaimana saudara juga imani bahwa saudara mendapatkan keselamatan melalui kasih karunia. Oleh iman. Kebenaran Akhir halaman 530 ayat 2. Alinea kedua dikatakan demikian. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Siapa saja yang terlihat membenci dosa, gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya, akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Jadi saudara yang kasih, kita diberi kuasa. Dan kita menerima kuasa itu dengan iman. Kita menerima kasih karunia keselamatan dari Allah dengan iman. Maka kita juga dengan iman yang sama, satu paket saudara yang kasih, diberikan kuasa melawan oknum yang lalim perebut kekuasaan itu. Kebenaran Akhir halaman 533 alinea pertama. Semua yang bukan pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba setan. Saudara yang kasih, tidak ada posisi di tengah. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Kebenaran Akhir halaman 533 alinea kedua. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada tuannya. Bila mana dalam tugas kita menghadapi pencobaan, sebagaimana Daniel di istana raja, kita saudara yang kasih boleh merasa pasti bahwa Allah melindungi kita. Tetapi jikalau kita menempatkan diri di bawah penggodaan, lambat atau cepat kita akan jatuh. Jadi saudara yang kasih,
bergumul dengan iman saudara-saudara. Mari kita minta kuasa itu. Saudaraku yang kasih, jangan merasa aman ketika saudara menyatakan bahwa saya mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Saya mendapatkan kasih karunia dari Allah. Jangan merasa aman hanya berhenti sampai di sana. Saudara harus periksa apakah saudara mendapatkan kuasa untuk tidak tunduk, tidak taat kepada kuasa iblis. Karena kasih karunia keselamatan diberikan juga permusuhan supaya kita melawan kuasa iblis. Yakobus 4 ayat 7. Perhatikan saudara yang kasih. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang kasih, tunduklah kepada Allah. Ketika saudara menerima kasih karunia dari Yesus Kristus, melalui iman saudara ambil itu. Tunduklah kepada Allah, turutilah perintah-perintahnya. Dan ketika saudara menuruti perintah-perintahnya, saudara akan diberi kuasa oleh Tuhan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera. Saudara yang kasih, Allah sumber damai sejahtera. Allah mengaruniakan kepada kita damai sejahtera, kasih karunia untuk menyelamatkan kita. Di saat yang sama saudara yang kasih, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Lalu kemudian kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pekabaran yang indah. Kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bukan karena perbuatan kami, tetapi semata-mata karena perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami dicerahkan dan diingatkan kembali bahwa dengan iman yang sama, maka kami juga bisa mendapatkan kuasa dari Kristus. Kuasa Kristus yang telah mengalahkan iblis akan diberikan kepada kami juga ya Tuhan, untuk kami juga bisa mengalahkan godaan iblis. Tolong kami ya Tuhan, agar ketika kami diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kami juga akan hanya memuliakan Allah dan menjadi hamba Allah dengan menuruti segala perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.